Pada awal revolusi di era seni bela diri, gerombolan monster yang menakutkan mulai menginvasi dunia, mengalahkan para pejuang manusia satu demi satu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Lu Sheng mendapati dirinya bermimpi tentang dunia 10.000 tahun ke depan. Di sana, bahkan teknik latihan fisik dasar telah dimodifikasi dan menjadi beberapa ribu kali lebih efektif. Begitu juga teknik pernapasan, pengobatan untuk memperkuat tubuh, kitab suci seni bela diri, dan sebagainya. Namun, dengan punahnya umat manusia di dunia masa depan, seni bela diri yang dulu hebat ini tidak ada yang tersisa untuk meneruskan warisannya. Tidak seorang pun, kecuali seorang pemuda yang bernama Lu Sheng. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Apa kau pernah menemukan dirimu terbangun dari mimpi buruk, hanya untuk menyadari bahwa kau baru saja berada di tempat lain? Di salah satu dunia yang sedang mengalami masa kritis, ada seekor kelabang besar dengan kepala mengerikan. Kelabang itu memancarkan serangan kepada seorang pria yang berdiri tenang di atas tanah, tepat di depannya. Serangan itu begitu dahsyat hingga si pria tidak terlihat. Namun, saat cahaya silau dari serangan itu sirna, rupanya pria misterius itu masih bisa berdiri dengan sebelah tangan membentuk gestur menangkis. Rupanya, serangan yang dahsyat tadi berhasil dihindari anak itu dengan satu kali pukulan. Kini dia berdiri dengan penuh percaya diri, lengkap dengan senyum di wajahnya. Lu Sheng, sayup-sayup suara seorang memanggil nama sang pemilik tubuh, memintanya bangun dari mimpi yang misterius. Dia adalah Lu Sheng, pemuda lemah yang kini baru terbangun dari mimpinya yang aneh. Terlihat sang guru mengomelinya karena begitu mudah tertidur saat jam pelajaran. Dia berpikir kalau Lu Sheng tidak akan pernah bisa sukses jika terus seperti ini. Bahkan rekan sekelasnya pun ikut mengejeknya dengan berani. Pada akhirnya, kelas dibubarkan dengan ekspresi kecewa sang guru karena melihat sikap Lu Sheng yang susah berubah. Seakan pemuda itu tidak mau berusaha untuk belajar demi meningkatkan tingkat Qi di dalam tubuhnya yang lemah. "Hei, Lu, apa kau bermimpi buruk lagi?" tanya seorang pemuda gemuk yang bernama Liu Qiming, yang merupakan salah satu rekan sekelas Lu Sheng. "Hah?" Pemuda dengan rambut hitam itu hanya bisa menghela napas panjang menanggapi pertanyaan Ming. Dia berkata bahwa mimpi-mimpi buruk itu sangat mengerikan hingga menurunkan Qi di dalam tubuhnya sampai titik yang cukup rendah. Dia bahkan sampai harus banyak minum tonik demi memperbaiki kondisi tubuhnya ini. Ming pun memintanya untuk jangan terlalu memikirkan hal itu. Sebab, ia tahu kalau kesehatan tubuh Lu Sheng bahkan berada di bawahnya karena dirinya dan Lu Sheng hanyalah manusia biasa. Ming juga mengatakan kalau soal menyelamatkan bumi dan menjadi pahlawan cukup diperankan oleh seorang yang jenius. Demi menghibur Lu Sheng, Ming mengajaknya pergi dan bermain game. Namun, pemuda itu menolak dan ingin langsung pulang ke rumah saja hari ini. Ming pun terus memaksanya demi mengembalikan mood Lu Sheng, tapi pemuda itu menggelengkan kepala dan teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau pergi sebab dia ingin langsung pulang dan melanjutkan tidurnya di rumah. Akhirnya Ming pun berhenti membujuk. Dia langsung pergi dengan teman-teman lain yang telah menunggunya di depan pintu kelas. Saat dalam perjalanan kembali, Lu Sheng terus mengeluh akan kondisi fisiknya yang amat lemah. Dia berpikir, "Aku tidak percaya, setelah bereinkarnasi ke dunia yang baru, aku masih perlu mengkhawatirkan ujian akhir." Lu Sheng adalah salah satu jiwa yang telah direinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Pemuda itu masih membawa sedikit ingatan akan masa lalunya.
Dia ingat jelas seperti apa dunia itu dahulu. Kurang lebih segalanya sama dengan masa lalu. Bedanya, di dunia yang sekarang ini, serangan monster merajalela. Jadi generasi penerus harus menjadi lebih kuat demi menyelamatkan ras manusia dari kehancuran. Ketika masih tenggelam dalam lamunan, Lu Sheng dikagetkan dengan seorang wanita yang membawa banyak beban di bahunya. Melihat hal itu, Lu Sheng kagum akan kekuatan si wanita yang amat besar hingga mampu mengangkat beban puluhan kali lebih besar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hati, "Kapan, ya, aku bisa sekuat itu?" Tak lama kemudian, Lu Sheng sampai di komplek apartemen Como yang ada di salah satu sudut kota itu. Di tempat itu, orang tua bertahan demi memberikan masa depan lebih baik bagi anak-anaknya. Saat dia sampai di rumah, pemandangan yang pertama menyambut adalah sang ibu yang sedang menempelkan banyak koyo di punggung ayahnya. "Ayah, kenapa kita tidak beli alat untuk peredaran darah saja?" tanya Lu Sheng sembari melepaskan tas dari punggungnya. Dia berkata bahwa alat itu sangat berguna untuk menyingkirkan kelelahan dan memberikan sirkulasi darah yang lebih baik ke area vital. Namun, sang ayah menolak dengan alasan bahwa alat itu hanya berguna untuk mereka yang sedang mengalami cedera, sedangkan dirinya ini hanya kelelahan biasa karena faktor usia. Dengan penuh percaya diri, dia berkata bahwa dirinya adalah pria yang tangguh yang tidak akan mudah mengalami cedera. Setelah mengatakan hal itu, sang ayah mengeluarkan 2 botol bubuk pemulih kesehatan yang sangat mahal untuk diberikan pada Lu Sheng. Bubuk kesehatan demi membantu menaikkan ki-nya. Sang istri bahkan sangat terkagum sebab suaminya mampu memberikan bubuk mahal yang diiklankan dalam TV. Begitu bangganya, dia sampai menepuk punggung sang suami yang sedang sakit dengan penuh semangat. Demi merayakan kehebatan suaminya, sang istri akan memasak menu yang sangat spesial untuk makan malam. Lu Sheng yang melihat wajah kedua orang tuanya pun terharu. Dia begitu senang dilahirkan dalam keluarga yang sangat menyayanginya, meski mereka hidup penuh dengan keterbatasan materi dan dirinya memiliki kekurangan, yaitu fisiknya yang lemah. Lamunan Lu Sheng buyar saat sang ibu menanyakan berapa tingkat ki dalam darahnya sekarang. Sebab, mereka paham kalau dia sangat sulit menaikkan ki miliknya, tidak seperti adik perempuannya yang kini memiliki tingkat ki hampir mencapai 0,9. Melihat kekhawatiran orang tuanya, Lu Sheng memilih pamit ke kamar untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Dia tidak mau membuat orang tuanya lebih khawatir lagi dengan kenyataan bahwa dirinya masih sangat kesulitan dalam menaikkan ki miliknya. Begitu masuk ke kamar, Lu Sheng langsung berolahraga. Dia mencoba mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya dengan teknik 24 Reconstruction Body. Teknik ini sengaja diciptakan oleh master dari beragam aliran seni bela diri untuk memperkuat aliran ki lebih lanjut. Ini khusus dibuat untuk membantu seniman bela diri pemula menguatkan fondasinya. Sembari berolahraga, pemuda dengan rambut hitam ini mengingat kembali kejadian di masa lalu. Tepatnya 300 tahun lalu, perubahan besar terjadi di dunia. Peletakan raksasa muncul di langit dan bumi. Dari kejadian mengerikan itu, monster yang menakutkan muncul dan mengubah lintasan dunia. Peralatan seni bela diri populer kehilangan efektivitasnya dan manusia tiba-tiba mendapatkan kekuatan super. Kunci gen dalam saluran tertentu tubuh manusia pun hancur sehingga kemampuan individu telah mencapai tingkat yang tidak bisa digambarkan. Akhirnya umat manusia telah memasuki era seni bela diri. Meski begitu, bagaimanapun juga, ketika bertarung melawan monster, manusia selalu tidak diuntungkan dan kota-kota runtuh setiap harinya. Tapi kita, para manusia,
tidak menyerah. Masing-masing dari seluruh pemimpin negara di seluruh belahan bumi terus menekan setiap individu untuk bertanggung jawab, mempertahankan diri. Di era yang kacau ini, dengan praktik seni bela diri, diharapkan setiap orang mampu bertahan dan terus berjuang menjadi semakin kuat. Kemudian Lu Sheng terduduk di lantai, dengan penuh peluh membanjiri tubuhnya. Pemuda itu terlihat kesal karena meski dia sudah berolahraga sangat rajin setiap harinya, tetap saja tingkat Qi dalam darahnya tidak meningkat. Padahal, orang tuanya berusaha membantu begitu keras dengan membelikannya pil yang mahal. Jadi Lu Sheng bertekad untuk menjadi semakin kuat dengan menambah intensitas olahraganya menjadi 5 kali atau bahkan 6 kali sehari. Namun, baru saja dia memikirkan solusi yang sangat berat ini, mendadak tubuhnya semakin berat, matanya perlahan tertutup, dan dia pun jatuh tertidur di lantai. Ketika membuka mata, Lu Sheng terbangun di tanah tandus yang sering dia mimpikan. Dia melihat sekitar dan menyadari tempat ini semakin mengerikan dengan banyaknya mayat dan tulang manusia yang berserakan. Menyadari bahwa ini hanyalah satu dari sekian banyak mimpinya yang menjengkelkan, Lu Sheng berniat bangun dengan mencubit pipinya sendiri. Namun sayangnya, hal itu tidak berarti. Dia tetap tidak bisa terbangun. Kemudian pada saat itu, mendadak ada zombie yang melompat dan menyerang dari balik punggungnya. Untungnya, Lu Sheng bersiap siaga dan memutar tubuh tepat pada waktunya. Dia pun langsung menahan serangan musuh dengan kedua kaki dan tangannya sekaligus. Sialan, aku sudah kabur dari beragam monster yang berbeda di setiap mimpi. Bagaimana bisa aku tertangkap oleh zombie? Begitu keluh Lu Sheng saat menahan serangan zombie yang cukup kuat. Zombie mengerikan itu mencoba membuka mulutnya yang busuk lebar-lebar. Dia berusaha untuk memakan bahu Lu Sheng, tapi akhirnya meleset. Lu Sheng pun geram. Pemuda itu langsung menendang perut si zombie hingga dia terjatuh beberapa meter. Meski tubuhnya lemah, Lu Sheng tetaplah seorang petarung. Jadi tentu saja dia mampu melawan dengan sisa tenaga yang dia punya. Lalu dengan cepat, pemuda rambut hitam ini memungut batu yang besarnya seukuran kepala manusia. Dengan sekuat tenaga dia memukuli kepala si zombie begitu terus sampai akhirnya kepala zombie hancur tidak berbentuk lagi. Setelah merasa yakin lawannya sudah tidak berdaya, Lu Sheng bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, mendadak energi yang sangat kuat memancar keluar dari tubuh si zombie dan langsung menyelimutinya. Lu Sheng berteriak sekencang-kencangnya saat kekuatan yang kuat itu masuk ke dalam kepalanya. Rupanya itu adalah memori si zombie selama dia masih hidup sebagai manusia. Mulai dari kegiatan pribadinya sampai dia mengikuti kegiatan militer di dalam kamp. Bahkan Lu Sheng bisa melihat dengan jelas bagaimana saat pria misterius itu berlatih seni bela diri yang sangat hebat. Kenapa aku mendapatkan ingatannya? Apa ini? Saat Lu Sheng mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tiba-tiba sosok lain berteriak dari belakang. Sosok zombie lain datang untuk menyerangnya. Namun kali ini, Lu Sheng melawan dengan gesit. Bahkan tidak ada 1 menit, dia sudah memotong kepala si zombie dengan jurus lain yang cukup asing. Apa-apaan barusan itu? Lu Sheng sendiri sampai keheranan dari mana dia mendapatkan jurus itu dan kenapa dia bisa menggunakannya semudah itu. Pemuda itu benar-benar kaget. Akhirnya Lu Sheng menyadari bahwa setelah membunuh makhluk di tempat itu, selain mendapatkan ingatan makhluk itu, dirinya juga memiliki kekuatan yang dimiliki makhluk yang dia bunuh. Aku tidak percaya aku bisa mendapatkan kenangan seumur hidupnya dengan begitu mudah. Ini menentang tatanan alami dunia, begitu isi pikiran Lu Sheng.
Selagi mengambil jeda dari kejadian yang sangat mengejutkan baginya, pemuda dengan rambut hitam ini berharap dia segera terbangun dari alam mimpi yang aneh ini. Saat dia berdiri, bersiap untuk pergi, mendadak Lu Sheng melihat aura hitam dari zombie terbang menuju ke arahnya. Lagi-lagi itu adalah limpahan kenangan dari zombie yang baru saja dia bunuh. Ingatannya tidak panjang, hanya berisi hal penting perihal pangkalan militer nomor N. Nampaknya itu adalah pangkalan yang cukup penting karena terus diingat. Pada titik ini, Lu Sheng sadar bahwa tubuhnya tidak bertambah kuat setelah membunuh zombie kedua. Dia mulai menyimpulkan untuk mencari lawan yang lebih kuat dan mendapatkan kekuatan yang besar. Namun, baru juga dia baru memulai langkah untuk kembali mencari mangsa, mendadak tanah bergetar. Cahaya di langit terasa lebih dekat dan dia pun tersadar sudah berbaring kembali di dalam kamarnya dengan napas yang tersenggal. Lu Sheng tersadar karena teriakan sang adik yang terus menggedor pintu kamarnya, memintanya keluar untuk makan malam bersama. Saat membuka pintu, Lu Xinghe, adik perempuan Lu Sheng, sudah berdiri dengan wajah cemberut. Dia menuduh kakaknya hanya bermalas-malasan dengan tidur di kamar seharian. "Aku nggak sengaja tidur sebentar," jawab sang kakak dengan wajah kusut dan kelelahan. Keringatnya bahkan sampai membanjiri seluruh tubuh Lu Sheng karena mimpinya yang sangat berat. Akhirnya, saat itu juga dia pun pergi setelah melihat kakaknya sudah bangun. Dari sini, sang adik baru sadar bahwa kakaknya terlihat lebih berotot karena usaha kerasnya berolahraga. Di sisi lain, Lu Sheng teringat akan masa kecil bersama sang adik. Dahulu, adik perempuannya ini suka sekali menempel padanya kemanapun dia pergi. Tapi semenjak remaja, dia mulai menemukan teman baru dan menjadi lebih populer. Bahkan Lu Xinghe mendapatkan tawaran besar dari Universitas Seni Bela Diri terkenal, tentu saja karena dia adalah anak yang jenius. Dan setelah itu, secara perlahan Lu Xinghe mulai menjauh dari Lu Sheng. "Sementara aku hanyalah kakak yang tidak berguna. Seorang kakak tak berguna dan seorang adik yang jenius, sungguh kiasan yang aneh," gumam Lu Sheng dalam hatinya. Pada saat merenung mengingat tentang perbedaan mencolok antara dirinya dan sang adik, Lu Sheng yang sedang berdiri di depan cermin baru menyadari bahwa tubuhnya sudah berubah sangat berotot. Pemuda itu pun kaget melihat pantulan dirinya di dalam cermin. Ditambah, dia tidak merasa lelah sama sekali, meski tadi sebelum tidur dia sempat berolahraga dengan begitu keras. Itu belum semuanya, dia bahkan masih mengingat dengan jelas ingatan zombie-zombie yang telah dia kalahkan dan juga tentang pengalaman mereka bertarung di medan perang maupun di kamp militer. Karena itulah, kini dia mewarisi beragam teknik bertarung yang sangat bervariasi. Meski sulit dipercaya, kenyataannya Lu Sheng yang dulu lemah kini berubah menjadi sangat kuat dalam waktu yang sekejap. Lu Sheng senang menyadari dirinya bisa kuat hanya dengan bermimpi. Jadi, kini dia bisa keluar bertemu keluarganya dengan senyum bahagia. Saat makan malam, pemuda itu makan beberapa mangkuk nasi dengan begitu cepat. Nafsu makannya turun naik karena kondisi ki di dalam tubuhnya mendadak naik. Begitu dia mengeluarkan mangkuk kosong untuk ditambahkan nasi, baru tersadar bahwa semua menu makanan di meja telah habis tak bersisa. Dia jadi segan untuk minta tambah. Namun, sang ibu dan ayah yang terlanjur mendengar hal ini tidak bisa tinggal diam. Mereka pun segera memasak menu lagi demi memperkuat fisik sang putra yang masih butuh banyak dukungan. Lu Xinghe pun sempat meledek Lu Sheng karena ki miliknya yang rendah. Namun,
Ayahnya malah memarahinya karena sang ayah berpendapat kalau itu tak jadi masalah walaupun ki milik Lu Sheng meningkat sedikit. Pada titik ini, mereka belum menyadari bahwa putranya telah berubah menjadi seorang pemuda super kuat. Kemudian setelah makan malam, Lu Sheng memutuskan untuk pergi ke aula. Besar seni bela diri. Dia ingin mengecek tingkat ki dalam tubuhnya. Karena itulah dia pergi ke aula besar seni bela diri Hong Kong. Saat masuk ke dalam aula, dia melihat poster dari sang pemilik dan juga beberapa pendekar yang telah lulus dari aula besar ini. Rupanya, pemilik aula ini adalah seorang praktisi seni bela diri tingkat 4. Kriteria organisasi seni bela diri dunia adalah mendapatkan gelar seniman bela diri kelas 1, di mana tingkat darah ki seseorang minimal 1/5 dan kekuatan bertempur mereka harus sebesar 150. Sementara untuk mendapatkan gelar seniman bela diri kelas 2, tingkat darah ki seseorang minimal harus sebesar 15 dan kekuatan bertempur mereka harus 1500 poin. Adalah jumlah minimal yang dibutuhkan untuk naik 10 kali lipat dari kelas 1 ke kelas 2. Lalu untuk mendapatkan gelar seniman bela diri kelas 3, tingkat darah ki seseorang minimal harus 100 dan kekuatan tempur mereka harus 10.000. Hanya mereka yang memiliki tingkat darah ki mencapai lebih dari 200 dan kekuatan tempurnya lebih dari 100.000 bisa menjadi seniman bela diri kelas 4. Pada titik ini, Lu Sheng pun sadar perbedaan ki-nya dengan seniman bela diri tingkat 4-300 kali lipat dari ki miliknya. Kelas tertinggi seniman bela diri adalah superhero nyata dalam kehidupan mereka. Sementara itu, biaya pendidikannya yang sangat tinggi sehingga membuat beberapa orang dari keluarga kaya saja yang mampu untuk menebusnya. Lu Sheng pun masuk ke dalam aula setelah melihat daftar biaya kelas khusus untuk seni bela diri di aula besar itu. Dia pun langsung menuju ke meja resepsionis terdekat untuk bertanya. Saat itu, Lu Sheng disambut senyum manis sang penjaga resepsionis. Dia bertanya apakah Lu Sheng mau mendaftar untuk kelas seni bela diri. Dengan canggung, Lu Sheng menjawab bahwa dia hanya datang untuk mengukur tingkat ki miliknya dan juga kekuatan tempurnya. Wanita itu bahkan sempat meremehkan Lu Sheng dan berpikir kalau Lu Sheng bukan berasal dari keluarga yang kaya. Pelayan wanita yang memiliki rambut ungu itu menjawab sembari mengarahkan tangannya ke sisi lain ruangan. Dia menunjuk ke salah satu koridor dan mengarahkan untuk masuk ke ruangan nomor 8, di mana terdapat alat pengukur ki di sana. Dengan ramah dia juga menawarkan untuk membantu menggunakan alat tersebut. Namun, Lu Sheng menolak dengan sopan sebab dia sudah bisa menggunakan alat itu sendiri. Sesampainya di dalam ruangan, pemuda itu melepas jaketnya dan bersiap melakukan pemanasan demi mengukur tingkat ki dalam tubuhnya. Dia hanya perlu meletakkan tangan kanannya di atas alat yang memiliki ujung seperti bola. Saat dia meletakkan telapak tangannya di atas alat tersebut, secara otomatis alat itu akan bercahaya dan mendeteksi aliran ki dalam darahnya, kemudian memberikan laporan lewat layar hologram. Tanpa diduga, tingkat darah ki Lu Sheng sekarang sudah mencapai 0,9. Hanya dalam 1 jam, inilah kultivasi yang sebenarnya, ucap Lu Sheng dengan penuh semangat. Dia berpikir kalau dia akan melampaui adiknya yang dikenal sebagai seorang jenius dan Lu Sheng merasa kalau dirinya masih bisa jauh lebih berkembang dan menjadi seniman bela diri terbaik di dunia. Selanjutnya, dia beralih ke mesin pengukur kekuatan tempur yang berdiri di salah satu ujung ruangan. Kali ini dia hanya perlu memukul alat itu dengan kekuatan penuh untuk melihat seberapa tingkat kekuatan tempurnya. Pertama-tama,
Lu Sheng pun memasang kuda-kuda, kemudian berkonsentrasi penuh mengingat pengalaman tempur zombie yang telah dia kalahkan. Kemudian, sebuah pukulan kencang akhirnya dilayangkan pada alat di depannya. Sejenak kemudian, alat itu menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat. Ini meningkat pesat melebihi batas tingkat darah Qi-nya. Ini nyata, akhirnya aku bisa menjadi seniman bela diri sesungguhnya, kata pemuda itu. Dengan wajah sumringah bahagia, kini dia memiliki harapan besar untuk menjadi seniman bela diri demi membanggakan kedua orang tuanya. Dia benar-benar senang tingkat darah Qi miliknya dan kekuatan tempurnya meningkat pesat hanya dengan tidur dalam waktu 1 jam. Dia pun jadi penasaran apa jadinya jika bisa tidur selama 8 atau 9 jam. Karena itulah, begitu sampai di rumah Lu Sheng berencana untuk tidur lebih banyak. Namun, ternyata dia justru tidak bisa memejamkan matanya. Bahkan dia sampai mengamuk karena tidak bisa tidur di saat dia ingin tidur mengingat waktu baru menunjukkan pukul 9 malam. Akhirnya, pemuda dengan rambut hitam ini memutuskan untuk latihan sejenak. Dia pun memutuskan untuk melakukan senam kardio set nomor 13. Namun, tubuhnya justru melakukan gerakan lain. Pergerakan macam apa ini? Kenapa aku malah melakukan itu? Ucapnya dengan wajah terkejut. Perlahan, alam bawah sadarnya pun diambil alih oleh ingatan si zombie. Dia melakukan gerakan latihan militer yang dahulu dipelajari si zombie selama masih hidup. Ini adalah teknik gerakan yang dipelajari zombie saat dia masih hidup. Di malam yang sudah larut itu, Lu Sheng pun masih saja berlatih di dalam kamarnya. Pemuda itu tidak lagi berlatih menggunakan set pelatihan bela diri yang sudah diajarkan gurunya di asrama, melainkan dia berlatih dengan teknik yang dipelajari tentara yang telah berubah menjadi zombie. Kini dia mencoba untuk mengulangi gerakannya sebanyak 200 kali. Lu Sheng bisa merasakan dengan jelas, semakin banyak dia melatih gerakan-gerakan itu, semakin banyak pula kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dia menyadari semua itu bukan hanya sekadar teknik bertarungnya, melainkan juga karena teknik pernapasan. Dari semua itu, Lu Sheng menyadari bahwa dirinya seperti baru saja mendapatkan harta karun yang sangat besar, membuatnya semakin bersemangat untuk terus berlatih setiap harinya. Namun, tiba-tiba perutnya berbunyi beberapa kali karena kelaparan yang sangat luar biasa. Dia begitu kelaparan hingga tidak bisa ditahan, bahkan hingga membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia jadi berpikir, apa ini karena tubuhku tidak bisa menyuplai cukup energi setelah tingkat darah Qi-ku meningkat drastis. Lu Sheng sadar bahwa makanan biasa tidak bisa mengisi kembali jumlah besar nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Saat itu dia butuh suplemen. Tapi mengingat pemasukan keluarganya yang sekarang tidak cukup untuk menutup biaya beli suplemen, jika ini terus terjadi, tentu saja akan mempengaruhi kemajuannya dalam melatih tubuhnya. Lu Sheng mulai berpikir untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang demi membeli sebuah suplemen. Dia teringat setiap sekolah memberikan hadiah kepada murid teladan. Saat itu dia ingat kalau setiap siswa yang mendapatkan beasiswa kelas 1 di Akademi Baihe menerima sekitar $10.000. Jadi pemuda dengan rambut hitam itu menarik kesimpulan, jika dia ingin mendapatkan uang, dia harus menjadi pusat perhatian dan menjadi murid teladan. Di keesokan harinya, langit bersinar dengan cerah, memberikan semangat baru bagi Lu Sheng. Saat ini, tepatnya di ruang ganti, dia sedang mengganti seragam formal dengan seragam olahraga bersama teman sekelasnya yang gendut.
Mereka membicarakan tentang pelajaran hari ini yang cukup singkat. Teman Lu Sheng yang gendut kaget saat menyadari tubuh Lu Sheng yang kini menjadi lebih six-pack. Bahkan dia memiliki otot dada yang sempurna, membuatnya sedikit iri. Ini benar-benar kesempatanku untuk menjadi lebih terkenal, batin Lu Sheng sembari melangkah keluar dari ruang ganti. Dia siap menunjukkan kualitas dirinya yang baru pada semua orang. Di lapangan seni bela diri yang terbuka, semua murid sudah mengambil posisi duduk melingkar. Mereka menghadap satu sosok yang kini berdiri di tengah, yaitu sang instruktur pertarungan Zhong Zhenghua. Sembari memperhatikan guru yang sedang menerangkan di tengah lapangan, teman gendut Lu Sheng berbisik memberitahunya bahwa guru mereka ini adalah seorang seniman bela diri kelas 2. Dia bahkan pernah bertarung melawan monster secara langsung di medan perang. Terbukti dari bekas luka besar yang ada di lengan kanannya, luka itu menjalar sangat besar di seluruh lengan kanannya membentuk huruf X. Seniman bela diri kelas 2, tapi gerakan bela dirinya terlihat terlalu simpel dan dangkal. Apapun yang aku serap dari mimpiku lebih unggul daripada itu, begitu isi hati Lu Sheng yang kini sedang menatap sang pelatih dengan sorot mata yang tajam. Setelah beberapa saat memperagakan beberapa teknik pertarungan di depan para muridnya, Pak Pelatih pun memanggil satu murid untuk dijadikan rekan bertarung. Ini bertujuan agar lebih jelas baginya dalam menerangkan materi jika langsung dipraktikkan. Murid yang dipanggil untuk menjadi partner berlatih adalah Yang Yifei, salah seorang murid yang paling populer di kelas. Begitu pemuda dengan rambut pirang itu maju ke tengah, semua murid wanita langsung menjadi heboh. Mereka mengomentari betapa hebatnya, pintar, dan berbakatnya Yang Yifei itu. Di sisi lain, para murid lelaki kebanyakan merasa iri padanya sebab dia selalu mendapat kesempatan untuk beraksi menunjukkan bakatnya di hadapan banyak orang. Apalagi ditambah dia adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga kaya. Begitu Yifei, si murid favorit, maju, tidak berapa lama latih tanding pun dimulai. Dengan tangkas, pemuda itu melancarkan serangan kepada gurunya, sedangkan sang guru berusaha menangkis sebisanya. Sementara itu, Lu Sheng berpikir kalau pil yang dia konsumsi sudah mulai menunjukkan hasil karena Qi miliknya sudah meningkat ke 1,2 poin. Lu Sheng juga sempat berpikir kalau dirinya yang dulu pasti sudah mengeluhkan nasibnya yang buruk. Namun sekarang, dia memutuskan untuk bertarung dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan akhirnya, tidak berapa lama latihan tanding pun usai. Sang guru memberikan beberapa masukan kepada Yifei agar gerakannya lebih baik dan kemampuannya lebih maju. Dimengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, Pak Guru, ujar murid Yifei sembari memberikan hormat. Meski di hadapan semua orang dia terlihat sangat menghargai pelatihnya, sebenarnya karena dia sangat kesal karena dikritik Guru Song. Menurutnya, kualitas bertarung sang guru tidak ada apa-apanya dibanding pelatih tarung pribadi keluarganya. Sang guru pelatih langsung menoleh pada setiap wajah murid di sekitarnya saat bertanya adakah dari mereka yang mau berlatih tanding dengan Yang Yifei. Semua anak memalingkan wajah, rata-rata dari mereka tidak berani melawan Yifei yang terkenal berbakat dan tangguh. Mereka khawatir hanya akan dijadikan samsak latihan sebab pemuda itu tidak pernah segan-segan dalam melawan musuhnya. Setiap kali aku menyebut duel langsung, para siswa akan meringkuk ketakutan. Mereka bertingkah seperti burung unta. Tidak ada yang bisa aku ajarkan pada mereka kalau mereka terus saja bertingkah seperti ini. Meskipun sekolah mengajari mereka cara berkultivasi darah Qi dan melatih mereka seni bela diri, mereka yang berhasil masuk tentara setelah kelulusan akan melanjutkan perjalanan mereka untuk menjadi seniman bela diri kelas atas.
Namun kebanyakan adalah siswa yang memang sudah berprestasi. Mereka bilang aku berat sebelah kepada siswa kelas atas, tetapi mereka tidak pernah sekalipun memikirkannya dengan hati-hati. Selain Yang Yifei, tidak ada siapapun yang berharap melakukan tantangan ini. Gumam batin sang guru mengeluhkan sikap murid-muridnya. Namun kemudian, dia menyadari ada seorang siswa yang sejak tadi menatapnya dengan sorot mata tajam, seakan dia siap menerima tantangan bertarung. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, pemuda itu adalah Lu Sheng. Tanpa banyak bicara, sang guru yang masih cukup muda itu langsung memanggilnya untuk maju berlatih tanding dengan Yang Yifei. Sebelum maju, Xiao Ming, teman Lu Sheng yang gendut, memintanya untuk mengakui kekalahannya saja daripada dipukuli habis-habisan oleh Yifei. Namun, dengan penuh percaya diri, pemuda dengan rambut hitam itu berkata bahwa latihan kerasnya selama ini tidak akan mengkhianatinya. Sebelum memulai latihan tanding, sekali lagi Pak Guru mengingatkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 10 menit. Selain itu, keselamatan diri adalah hal yang terpenting. Jadi, tetap harus hati-hati dalam menyerang. Dia juga berpesan untuk belajar bertarung dari satu sama lain hingga waktunya berakhir. Sebelum kedua muridnya benar-benar bertarung, sang guru sempat bertanya kepada Lu Sheng tentang jumlah tingkat Qi di dalam dirinya. Lu Sheng pun menjawab bahwa Qi-nya hanya sampai di batas 0,8, sehingga membuat sang guru seketika menjadi khawatir. Tadinya dia berpikir kalau Lu Sheng adalah murid yang cukup potensial. Siapa sangka kalau Qi-nya ternyata sangat rendah. Maka jangan terlalu banyak menaruh kekuatan pada pukulanmu. Fokus utamanya harus mempelajari kemampuan dari satu sama lain. Begitu pesan terakhir sang guru sebelum dia mempersilakan latihan tanding untuk dimulai. Sebelum mulai menyerang, Yifei lebih dulu mengejek lawannya untuk menjatuhkan mentalnya. Dia bahkan berpesan untuk melindungi titik vital milik Lu Sheng, yaitu kepalanya. Itu semua demi mencegah cedera yang fatal. Namun, dengan santainya Lu Sheng justru berkata bahwa dia sudah siap dan akan memperhatikan dengan saksama. Namun, baru saja Lu Sheng selesai bicara, sedetik kemudian tinju dari Yifei mengarah tepat di depan wajahnya. Sejenak, Lu Sheng mengingat ajaran seni bela diri yang dia pelajari, yaitu tentang mengontrol jarak dengan musuh, lalu mengamati gerakannya dan memprediksi gerakan selanjutnya. Selain itu, ia juga harus menyeimbangkan antara menyerang dan bertahan, lalu mengambil keuntungan dari tempo pertarungan untuk melancarkan serangan cepat sebelum menggunakan gerakan ultimate untuk mengunci kemenangan. Sementara itu, di sisi lain, semua murid terlihat tegang saat menonton latih tanding antara Lu Sheng melawan Yifei. Pemenangnya telah ditentukan. Orang yang lebih kuat akan menang. Orang gak berguna sepertimu pasti cuma mempermalukan diri di depan semua orang, ucap Yifei dengan penuh percaya diri. Saat Yifei yang sedang fokus mengarahkan pukulannya kepada Lu Sheng, tiba-tiba, kemana dia? Ucap Yifei dengan wajah terkejut. Kemudian di waktu yang sangat singkat itu, Lu Sheng berhasil menghindar dengan menundukkan tubuhnya. Kemudian dia pun membalas serangan lawan dengan satu pukulan telak di wajah kanannya dan boom. Suara dentuman yang luar biasa mengisi seluruh ruangan. Ternyata pukulan dari Lu Sheng begitu kuat sehingga musuhnya melayang dan jatuh di antara murid lain di bagian paling ujung. Seketika semua murid melongo melihat kejadian yang baru saja berlalu. Kejadian itu begitu cepat sehingga mereka benar-benar nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kebanyakan dari mereka kagum ada yang bisa mengalahkan pemuda paling berbakat di angkatan mereka, Yang Yifei. Kali ini,
Perhatian semua orang benar-benar tertuju pada Lu Sheng, persis seperti yang pemuda itu harapkan. Lu Sheng dengan sekali pukulan mengirim Yi Fei terbang. Hanya dengan satu pukulan, dia terpaku sebab lawannya dalam pertempuran tadi, yaitu Yi Fei, jatuh pingsan hanya dengan sekali pukulan. Bukan hanya itu, wajah Yi Fei bahkan bengkak sebelah karena kuatnya pukulan yang dilancarkan Lu Sheng. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terdiam. Mereka tidak menyangka melihat kejadian yang tidak terduga seperti ini. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bawa perawat sekolah ke sini!" teriak sang instruktur pada seorang siswa yang masih tertegun di tempatnya. Si murid pun menjawab dengan suara tergagap sebelum akhirnya pergi memanggil perawat yang dimaksud gurunya. Tidak berapa lama, dua orang perawat datang dan langsung memberikan pertolongan pertama pada Yi Fei. Mereka memasangkan penyangga kepala dan menutupi luka di wajahnya dengan perban sebelum akhirnya membawa pemuda itu dengan tandu. Lu Sheng, si murid yang kini menjadi pusat perhatian, langsung mendekati sang guru begitu ia meminta maaf pada gurunya akan sikapnya yang berlebihan dan tidak menahan diri saat latihan sehingga membuat Yi Fei terluka seperti itu. "Kecelakaan tidak dapat dihindari ketika kita belajar dari satu sama lain selama pelajaran pertempuran berlangsung," kata sang guru sembari menepuk bahu Lu Sheng. Dia juga menenangkan sang murid dengan mengatakan bahwa lukanya tidak parah. Setelah itu, sang guru mengajak muridnya ini ke kantor. Dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Lu Sheng. Sembari mengikuti langkah sang guru, Lu Sheng berpesan pada sahabatnya untuk memberitahukan kepada guru kelas berikutnya bahwa dia ada di ruangan guru Song. Saat Lu Sheng pergi, Kim Ming langsung dipusingkan dengan begitu banyaknya gunjingan anak-anak kelas. Rata-rata dari mereka kaget saat melihat kemampuan Lu Sheng. Kebanyakan dari mereka juga tidak menyangka kalau Lu Sheng bisa mengalahkan Yi Fei yang memiliki darah Qi 1,2. Mereka mulai penasaran berapa sebenarnya kadar Qi dalam darah Lu Sheng. Lu Sheng melangkah dengan mantap meninggalkan teman-temannya yang sibuk membicarakan dirinya. Dia mengikuti sang instruktur olahraga ke ruangannya. Di dalam ruangan sang guru, Lu Sheng melihat sebuah bonsai yang cukup besar berdiri dengan indah. Bonsai itu diletakkan di atas meja tepat di belakang robot pengukur kekuatan tempur. Saat melihat bonsai yang cukup besar dan mencolok itu, Lu Sheng tidak bisa untuk tidak berkomentar. Pemuda itu kagum melihat bonsai yang indah. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak menduga kalau sang guru akan memiliki hobi seperti ini. Setiap orang punya hobi masing-masing. Selain itu, setiap orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri. "Aku benar, kan, Tuan Lu yang seharusnya memiliki kadar darah Qi 0,8. Sang guru menatap muridnya dengan sorot mata tajam saat mengatakan hal ini. Dia langsung bertanya pada poin paling penting. Begitu ada kesempatan seperti ini, Lu Sheng pun tersenyum dengan manis. Dia menjawab dengan tenang bahwa itulah hasil terakhir dari pengukuran yang dilakukan oleh sang guru itu sendiri. Instruktur olahraga ini langsung menuduh pemuda di hadapannya meminum obat yang secara paksa akan menaikkan kadar Qi seseorang. Sang instruktur memperingatkan bahwa hal itu melanggar hukum sekolah sebab hal tersebut tidak hanya menimbulkan bahaya besar bagi tubuh si pengguna, tapi jika tertangkap oleh pihak keamanan, dia juga tidak akan dilepaskan dengan mudah. "Obat-obatan itu tidak benar. Aku bersumpah tidak pernah menggunakan obat terlarang." Intonasi suara pemuda bermarga Lu itu langsung naik sebab dia tidak terima dituduh dengan sangat kejam. Sang guru masih tidak percaya. Dia meminta muridnya untuk melakukan tes pengukuran kadar Qi dengan bola batu indah yang bersinar kehijauan.
Jika Lu Sheng terbukti melakukan kecurangan dengan meminum obat-obatan terlarang, maka kadar darah Qi-nya akan berfluktuasi. Setelah itu, Lu Sheng juga diminta untuk mengukur kekuatan tempurnya. Jika level Qi dalam darahnya dan kekuatan tempurnya benar, itu akan terbukti bahwa Lu Sheng memanglah seorang yang kuat. Akhirnya Lu Sheng pun bersedia. Dia meletakkan telapak tangannya di atas batu yang berkilau sehingga langsung memancarkan kilau kehijauan yang menyilaukan mata. Pada saat itu, muncullah laporan tentang tingkat kekuatan Lu Sheng yang mencapai 1,5. Seketika sang guru terbelalak kaget. Dengan Qi 1,5 adalah ukuran untuk seniman bela diri yang resmi. Begitu kata batin sang guru saat melihat laporan di depan matanya. Pada saat itu, dia pun kagum melihat Qi milik Lu Sheng yang sudah mencapai puncak level seniman bela diri meski usianya baru 18 tahun. Sang instruktur berpikir bahwa Lu Sheng adalah seorang jenius di seluruh kota Baihe. Karena hal itu, kini tiba waktunya untuk Lu Sheng mengukur kekuatan tempurnya dengan robot khusus. Dengan sekali pukulan, pemuda rambut hitam itu berhasil menghancurkan kepala robot hingga meluncur menghancurkan bonsai besar yang ada tepat di belakang si robot. "Tidak, bonsaiku yang cantik." Sang guru langsung histeris melihat bonsainya hancur. Lu Sheng pun mencoba meminta maaf sembari menjelaskan bahwa dia tidak sengaja. Pemuda itu menarik kepala robot yang tertancap kuat di dinding, sejenak melupakan sang instruktur yang bersedih. Sembari memeluk sisa bonsainya yang telah hancur, guru ini berpikir, bocah ini, meskipun mesinnya dimaksudkan untuk murid, seharusnya dapat menahan pukulan dari seniman bela diri resmi. Kekuatan tempurnya di atas seniman bela diri kelas 1. Begitulah isi pikiran sang guru saat menatap muridnya yang masih sibuk menarik kepala robot. Beginilah akhirnya nasib Lu Sheng yang malang. Dia duduk dengan wajah khawatir di hadapan sang guru. Dia seperti akan menghadapi kemarahan yang begitu besar dari sang guru, mengingat dia baru saja menghancurkan bonsai kesayangannya yang telah lama dirawat. Namun pada kenyataannya, sang guru hanya bertanya kapan terakhir kali pemuda itu memeriksa kadar Qi dalam darahnya. Dengan wajah lugu, Lu Sheng menjawab bahwa dia mengukurnya sekitar setengah bulan yang lalu. Seketika sang guru terkejut. Dia kaget bukan main mendengar pemuda di hadapannya ini naik tingkat begitu pesat hanya dalam waktu 1 bulan. Dia bertanya dari keluarga kaya mana Lu Sheng berasal, atau dengan master hebat mana dia berkultivasi. Dia menjawab bahwa dirinya bukan berasal dari keluarga kaya dan juga bukan murid dari master yang hebat. Tentang bagaimana dia meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat, dia menjawab bahwa itu adalah sebuah rahasia. Sang guru tercengang mendengar ucapan Lu Sheng. Level darah Qi-nya naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 bulan dengan kekuatan tempurnya melewati seniman bela diri tingkat 1. Sang guru mengenang masa lalu saat dirinya masih menjadi seorang murid. Dia berkata bahwa saat sekolah, statistiknya sangat bagus sehingga setelah berkultivasi selama beberapa tahun, akhirnya dia pun menjadi seniman bela diri tingkat 2 dan layak bergabung dengan militer. Instruktur yang tangguh itu mengingatkan kembali kenangan mengerikannya saat bergabung dengan militer. Dia pun menyadari sesuatu, yaitu manusia tidak akan pernah menang melawan monster. Sebab, ketika dihadapkan dengan jumlah kekuatan yang tidak masuk akal, manusia akan terlihat kecil dan tidak berdaya. Guru itu ingat bagaimana dia begitu ciut di hadapan monster yang puluhan kali lipat besarnya dibandingkan dengan tubuhnya.
Saat itu, dia mengira hari itu adalah akhir dari perjalanan hidupnya, sampai akhirnya sosok lain dengan kekuatan luar biasa muncul membantunya. Dari situlah dia akhirnya menyadari, mereka yang mampu mengalahkan monster itu adalah mereka yang juga memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Guru olahraga itu kembali mengingat kembali wajah-wajah mengerikan yang pernah dia temui saat bergabung dengan militer, sosok-sosok mengagumkan dengan kekuatan melampaui di atas manusia normal, dan manusia normal tidak akan bisa memahami mereka karena mereka adalah perkumpulan monster-monster lainnya. Sang guru menghela napas panjang. Dia berkata bahwa dirinya memahami sikap Lu Sheng yang ingin merahasiakan segalanya. Dia justru menyarankan Lu Sheng untuk mendapatkan pelajaran dari guru yang lebih baik di kelas atas. Pemuda dengan marga Lu itu menolak tawaran itu dengan sopan. Dia berpikir bahwa kelasnya saat ini sudah cukup baik, apalagi dia tidak perlu mendapatkan pelatihan khusus sebab dengan berkultivasi di dalam mimpinya sudah lebih dari cukup. Kau tidak memerlukannya, tapi sekolah akan mendukung sepenuhnya murid berbakat seperti dirimu. Jika kau menghadapi kesulitan sambil berkultivasi, sekolah bisa menyelesaikannya untukmu. Kau bisa memberitahu kami segala kesulitanmu, paksa sang guru. Dia benar-benar ingin mendukung Lu Sheng sepenuhnya. Seketika sorot mata Lu Sheng langsung berbinar. Tanpa ragu dia pun mengungkapkan kekhawatirannya tentang beasiswa dan waktu luang selama sekolah. Dengan cekatan sang guru mencatat semua keluhan Lu Sheng. Dia juga akan berusaha keras untuk membantu Lu Sheng mendapatkan beasiswa sekitar 30.000 won. Sedangkan untuk waktu luang, sang guru akan membicarakannya dengan pihak administrasi pendidikan. Selepas itu, sang guru bahkan mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam sebagai bekal untuk Lu Sheng. Dia ingin muridnya ini menggunakan kartu kredit itu sebagai pegangan selama latihan. Guru ini berharap muridnya mampu berkembang semakin pesat demi mengharumkan nama sekolah. Lu Sheng yang melihat kartu kredit berkilau langsung menerimanya dengan senang hati. Dia pun langsung keluar dari ruangan sang guru dengan senyum yang tak pernah berhenti. Sebelum keluar, sang guru berpesan agar pemuda itu melakukan latihan dengan sungguh-sungguh sebab dia menaruh harapan besar kepadanya untuk mengharumkan nama sekolah. Tawa sang guru langsung pecah saat muridnya itu keluar dari ruangan. Dia tidak menyangka ada murid yang sangat berbakat seperti Lu Sheng di sekolah mereka. Dia menyadari bahwa pemuda yang belum genap 18 tahun itu memiliki potensi tinggi untuk menjadi seniman bela diri tingkat 2. Guru Zong memutuskan untuk menyembunyikan murid yang sangat berbakat ini hingga ujian selesai. Dia akan menggunakan muridnya yang sangat hebat ini untuk menakut-nakuti sekolah lain. Itu benar, aku perlu memberitahu atasanku tentang ini. Tidak hanya dia yang akan lulus ujian bersama, setelah sekian lama, akhirnya kami memiliki seseorang yang pantas untuk pergi ke tempat itu, ucap Guru Zong penuh keyakinan. Kemudian siang itu, selepas pulang sekolah, Lu Sheng sedang melihat-lihat suplemen di toko terkenal. Tanpa sengaja dia melihat seorang gadis sedang mendapatkan promo suplemen penambah kekuatan dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 30.000 won. Lu Sheng menatap mereka dengan sorot mata sendu. Dia merasa miris sebab hanya mereka yang terlahir berbakat dan dari keluarga kaya yang mampu membeli suplemen semahal itu, sedangkan orang tuanya hanya mampu memberikan suplemen murah seharga 3.000 won, bahkan setelah bekerja keras tanpa mengenal lelah. Hanya seniman bela diri yang kuat yang mampu menghasilkan banyak uang. Akibatnya, mempunyai banyak uang memungkinkan seseorang untuk melatih seniman bela diri yang kuat.
Itu sangat sulit bagi seseorang dari keluarga miskin seperti dirinya untuk menjadi salah satu dari seniman bela diri yang hebat. Begitu isi batin Lu Sheng bergumam sedih. Seperti halnya diriku yang terkenal dengan kejeniusan sejati. Dia berbakat, dia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Tapi kemajuannya telah dipengaruhi olehku yang punya status rendah dan sumber daya yang terbatas. Apalagi aku tidak mau menerima fakta bahwa aku hanya seniman bela diri biasa, batin Lu Sheng dengan penuh amarah. Kenangan akan masa lalu yang pahit selalu membayang-bayangi langkahnya. Saat berdiri di depan toko, dia teringat kembali akan kenangan masa lalu dengan sahabatnya. Masa di saat dia dan sahabatnya begitu bangga hanya dengan memenangkan beberapa part dalam game. Dia sadar kalau dirinya seperti seekor ikan yang terjebak dalam akuarium, seekor ikan yang ingin hidup di lautan luas dan tidak terbatas, tapi enggan melepaskan kenyamanan dan kedamaian yang dimilikinya di dalam akuarium. Namun sekarang, segalanya telah berubah. Lu Sheng memutuskan untuk melepaskan diri dari batasan itu dan menjelajah dunia di luar sana. Dia akan memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dia tidak ingin membuat keputusan yang salah lagi tentang apa yang ingin dan bagaimana dia harus melakukan sesuatu demi impian besarnya. Kemudian di detik berikutnya, Lu Sheng merasakan lonjakan energi yang begitu kuat dalam dirinya. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas aliran Qi yang penuh dengan aura positif mengalir ke seluruh tubuhnya. Lu Sheng tersadar bahwa dia telah menguasai kenangan pertempuran yang diserap sebelumnya. Teknik bertarungnya pun telah meningkat pesat. Lu Sheng yakin kalau dirinya akan bisa memiliki teknik bela diri milik makhluk yang dia bunuh dalam mimpinya. Sembari mengepalkan telapak tangan dengan penuh keyakinan, Lu Sheng melangkah menyusuri jalan barunya. Diam-diam di dalam hatinya, pemuda itu berjanji pada ibu, ayah, dan adiknya kalau dia akan terus menjadi kuat dan mengejar semua yang dia inginkan. Perjalanan di dunia mimpi. Kemudian, adegan berpindah ke seorang zombie dengan wajah menyeramkan. Zombie itu melemparkan pukulan kuat pada sosok pria rambut hitam di hadapannya. Namun, tepat sebelum pukulannya mengenai wajah si pria, lengan kekar di balik jaket panjang langsung menangkis dengan gesit. Lalu dengan lengan yang lain, dia memukul telak si zombie hingga tidak sadarkan diri. Pemuda itu berkata, zombie ini pasti seorang seniman bela diri di kehidupan sebelumnya. Itu terbukti karena dia masih bisa menggunakan teknik bela diri meski setelah menjadi zombie. Pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah Lu Sheng yang sedang menganalisa tubuh musuhnya sebelum kembali melihat ke arah selanjutnya. Di sisi lain tebing, menurut ingatan zombie yang sebelumnya dia bunuh, pangkalan militernya tidak jauh lagi. Namun, dia sedikit heran sebab tadinya pangkalan militer itu ditutupi oleh kabut tebal dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang tempat itu begitu terang dan sepi. Jelas hal ini cukup membuat Lu Sheng keheranan. Kemudian lagi-lagi beberapa zombie berlari hendak menyerangnya. Namun, dengan tangkas pemuda itu berhasil mengalahkan mereka hanya dengan sekali pukulan sampai akhirnya Lu Sheng sampai di ujung tebing. Akhirnya aku tiba di sini, base 1359. Dia melihat ke bawah dan mendapati sebuah kota yang cukup mewah namun dikelilingi dengan tembok yang sangat besar. Pemuda itu turun dari tebing dengan santainya. Kini dia berdiri tepat di depan tembok yang mengeliling kota, seakan melindungi kota dari dunia luar sekaligus tidak membiarkan dunia luar menjamah segala hal yang ada di kota yang misterius ini. Sungguh tembok kota yang luar biasa. Ini pasti kota, kan?
Karena ini tidak terlihat seperti pangkalan militer, begitu gumam Lu Sheng begitu melihat bangunan kota yang terlihat sangat maju. Lu Sheng bahkan sempat membayangkan jika mendadak ada monster-monster besar yang muncul dari balik dinding seperti dari film anime yang pernah dia tonton. Akhirnya, pemuda itu naik di antara celah dinding yang menganga lebar. Tapi saat dia baru masuk sejengkal di antara celah itu, mendadak sebuah hembusan angin yang begitu kuat menerpa tubuhnya dari sisi dalam tembok, membuat pemuda itu sejenak terdiam untuk menganalisa tembok itu. Temboknya sangat tebal, setidaknya memiliki tebal kurang lebih 20 meter. Aku tidak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang menyebabkan penyusupan pangkalan militer dengan skala sedahsyat ini. Begitu isi pikiran Lu Sheng saat menyentuh dinding tembok yang dingin. Baik itu seni bela diri atau perkembangan peradaban di dunia ini sangat jauh melampaui dunia asliku. Tapi bahkan peradaban yang begitu kuat jatuh ke dalam genggaman monster-monster itu. Lalu bagaimana dengan masa depan kita kelak? Pikirnya sembari terus menatap lekat jajaran bangunan yang ada di dalam dinding sampai akhirnya sorot mata tajam pemuda itu menangkap satu bangunan yang cukup mewah dan unik dibandingkan bangunan lain. Lu Sheng berpikir bahwa mungkin itulah pangkalan militernya atau mungkin justru markas besarnya. Saat sedang mengamati bangunan unik itu dengan saksama, mata tajam pemuda rambut hitam itu menangkap satu siluet seseorang yang sedang duduk dengan tubuh lemah. Sosok itu mengenakan baju putih dan memiliki rambut putih yang panjang. Saat Lu Sheng memejamkan pandangan demi melihat dengan saksama sosok yang sedang duduk diam, dia menyadari bahwa sosok itu mungkin juga adalah zombie, melihat dari warna kulitnya yang kehijauan. Namun saat sorot mata mereka bertemu, Lu Sheng merasakan sensasi aneh yang sangat mengerikan. Begitu kuat aura itu sehingga membuat Lu Sheng jatuh terduduk dengan tubuh bergetar. Dia benar-benar syok saat melihat siluet seseorang mengejutkannya dengan aura yang begitu kuat. Sedikit banyak dia sadar bahwa dia tidak boleh main-main dengan sosok tersebut. Pada akhirnya, Lu Sheng memilih untuk melihat ke lokasi sekitar lebih dulu dan menghindari zombie menyeramkan tadi. Dia berdiri di celah tembok dan melihat beberapa zombie yang sedang berkeliaran. Dari atas situ, dia sadar zombie-zombie itu kelihatannya tidak terlalu berbahaya. Jadi tanpa belas kasihan dia mencoba menyeberangi tempat itu dengan melompat di atas kepala zombie tersebut. Hanya dengan beberapa kali lompatan, Lu Sheng berhasil menyeberang ke salah satu sudut bangunan. Pemuda itu masuk ke dalam salah satu ruangan dan ingin melihat-lihat sejenak. Dia menyadari bahwa di ruangan itu tidak ada zombie. Lalu saat melihat ke sekitar, Lu Sheng mendapati meja makan yang masih rapi. Dia berpikir sadar bahwa mungkin saja seluruh anggota keluarga ini sedang makan saat kiamat tiba-tiba terjadi. Apalagi melihat tidak ada tanda-tanda pintu maupun jendela yang dibobol, Lu Sheng berpikir mungkin saja mereka semua menjadi zombie karena kabut hitam yang menakutkan. Lu Sheng menoleh ke samping. Dia melihat sebuah benda nampak bercahaya dari atas meja. Saat Lu Sheng meletakkan telapak tangan di atasnya, mendadak cahaya kehijauan berkumpul dan membuat siluet seorang gadis cantik dengan rambut panjang berwarna pirang. Gadis itu berkata, "Halo, Anda menggunakan teknologi hukum surgawi." Saat itu, Lu Sheng tercengang melihat gambar hologram yang membentuk virtual reality tepat di depan matanya. Bukan karena sosoknya yang terlampau cantik, tapi karena dia menyadari perempuan dalam hologram itu menggunakan bahasa yang sama dengan dirinya. Mata hitam Lu Sheng membelalak lebar, menyadari betapa mengerikannya situasi yang dihadapi saat ini.